Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Bapak Mahmud Yunus. Sekarang dalam rangka tutorial psikologi. Apa itu psikologi? Kita pergi ke Google Chrome. Oke. Kita ketik psikologi. Nah, psikologi itu salah satu LMS, Learning Management System. Di samping masih ada lagi LMS yang lain, misalnya Edmodo, ada Moodle, ada Google Classroom. Mengapa saya menggunakan psikologi? Karena psikologi menurut saya itu lebih bagus, lebih kompleks, dan menyatu di dalamnya. Kita ikuti, kita klik di sini. Nah, ini adalah tampilan pertama psikologi. Seperti ini. Kalau kita belum mendaftar, kita akan sign up. Itu ada instruktur, kita sebagai guru, atau kita sebagai murid, atau kita sebagai orang tua. Jadi, kalau kita sebagai instruktur, kita masuk sebagai instruktur. Kemudian nanti akan ditanya nama, kemudian email, password, saya bukan robot, dan registrasi. Karena saya sudah mendaftar, maka saya tinggal melakukan login saja. Oke. Nah, login juga ditanya. Kita langsung login. Nah, pada tampilan pertama kita akan melihat ada upgrade, ada course, ada group, ada resource. Nanti pada psikologi anak-anak di HP anak-anak tampilannya jauh lebih bagus, warna-warni. Hanya pada tampilan di HP anak-anak tidak ada grup. Karena grup ini hanya diperuntukkan untuk instruktur atau guru. Nah, kalau Bapak Ibu mau membuat kelas, kliklah grup. Nah, ini adalah kelas yang sudah saya bikin. Kelas 10 IPA 1. Kalau membuat grup baru, Bapak Ibu bisa ke My Group sini, My Group. Klik di My Group. Ketik Create Group, maka akan muncul kita coba klik grup. Nah, ditanya nama kelasnya, terus deskripsinya bagaimana, sekolahnya bagaimana, kemudian siapa yang boleh mengunjungi, kalau ada request, apa hanya siapa yang bisa kunjungi, kemudian create. Kita akan membentuk grup. Di sini ada school group, kelas. Kalau kita nanti membuat, nah ini ada teman yang sudah bikin sosiologi. Nah, ini teman kita. Kita tidak tahu. Sini ada teman kita sosiologi SMA Negeri 10 Malang. Nah, masuk di grup sekolah. Jadi, kalau ada teman yang sama-sama SMA 10 membuat kelas, dia akan tampil di sini. Nah, kemudian kelasnya apakah kita publikasikan? Publikasikan.
Nah, ini nanti kalau kita publikasikan secara umum. Oke. Nanti Bapak Ibu tinggal mengeksplor sendiri. Nah, kita coba ke grup kelas. Kita masuk ke grup kelas yang sudah kita bikin. Nah, misalnya di grup kelas ini ada update, ada diskusi. Kalau anak-anak mau diskusi di kelas, ini bisa ngeklik di sini, diskusi. Misalnya ini diskusi aturan sinus. Kemudian ada album, misalnya album ini bisa diisi foto-foto kegiatan di kelas 10 IPA 1 misalnya. Kita masukkan sini. Ada remember, orang yang pernah masuk ke grup kelas ini. Sedangkan resource ini adalah semacam gudang atau semacam sumber dayanya di kelas itu. Nah, ini anak-anak sudah tampilannya nanti di HP anak-anak akan seperti di ini, tapi jauh lebih bagus, berwarna-warni. Ini misalnya kita sudah bikin ini, ada sudut istimewa, anak-anak tinggal ngeklik saja. Misalnya kita klik, muncul itu sudut istimewanya. Misalnya, oke. Ini ada yang ini adalah akses. Anak-anak diberi kode akses ini. Nanti untuk masuk di HP anak-anak pasti akan ditanya kode akses kelas itu. Ini kita berikan kepada anak-anak siswa di kelas 10 IPA 1. Kita beri kode ini. Nanti kalau kita membuat grup 10 IPA 2, ada kode lagi kita kasih supaya masing-masing kelas terwadahi. Ini saya beri keterangan bahwa hanya siswa kelas 10 IPA 1 yang boleh masuk. Nah, di sini adalah di gudang grup, di gudang kelas itu ya. Saya kembali lagi. Nah, di sini fasilitasnya banyak. Ini contoh yang sudah saya buat. Saya itu ada bisa link, ada bisa ulangan, bisa di sini. Ada macam-macam bisa kita kelihatan di kelas itu. Ini misalnya. Nah, itu ada folder. Kalau kita menyimpan folder di kelas itu, sehingga folder-folder file-file kita simpan di situ. Bisa kita tambahi template assessment, test quiz. Nah, ini kelebihannya dari yang lain. Kalau di psikologi itu menyatu. Tetapi kalau di Google Classroom, kita mau membuat sebuah tes quiz, kita harus keluar ke Quizy atau keluar ke Google Assessment. Tapi di sini menyatu. Kemudian ada link, menambah file di folder tadi disimpan di sini misalnya, menambah link, ada diskusi, ada halaman. Ini kalau Bapak Ibu lebih mengerti HTML atau itu bisa malah variasinya jauh lebih lengkap, lebih bagus. Nah, ini Bapak Ibu salah satu kelebihan dari psikologi, dan aplikasi ini gratis, tidak harus menginstal seperti model, tidak harus menginstal, dan tampilannya bagus. Ini bisa diganti dengan foto dari kelas supaya anak-anak lebih menarik. Nah, di dalam tesnya juga lengkap Bapak Ibu. Kalau kita lihat nanti tes misalnya, tes ini misalnya kita klik tes itu. Ini saya sudah membuat misalnya ulangan aturan sinus. Nah, ini namanya bisa, ini poin maksimalnya bisa ditulis. Misalnya kita menulis
ulangan aturan kosinus misalnya. Nah, nilai maksimumnya berapa di situ. Ini kita bisa nambahi levelnya, kemudian level bisa kita tipenya, bisa kita klik apa tipe soalnya, kemudian kita misalnya kita klik tipenya, misalnya kita grade, kita tipenya apa, kita cari di sini misalnya, terserah lah apa yang bisa Bapak Ibu kembangkan, nanti di submit. Nah, variasi tesnya juga banyak ragamnya kalau Bapak Ibu lihat. Di sini ada betul salah, ada multiple choice, ada ordering mengurutkan, ada isi pendek, ada file yang harus dikirimkan, ada menjodohkan, dan lain-lain. Ini menyatu, tidak seperti di aplikasi yang lain. Kita harus keluar aplikasi lain, melinkkan ke LMS yang kita gunakan. Ini salah satu zoologi, aplikasi zoologi menurut saya. Demikian pembelajaran singkat dari psikologi. Silakan Bapak Ibu mengupgrade, kita terus mengeksplor Bapak Ibu, sehingga kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini akan semakin menarik. Terima kasih telah menonton video zoologi saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.